dia merasa sudah beriman atau sudah baik. Wah, ini kesombongan ini. Tiadakan rasa kebaikan. Mati atau tiada. Iya. Tiadakan rasa kebaikan. Hilangkan rasa. Hilangkan merasa baik, meskipun merasa secara syariat ketok moto gupron sregep sembahyang. Meskipun kan harus dihakikati. Itu semua rahmatnya. Masuk surga itu bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmatnya. Jadi kita bisa berbuat baik-baik itu karena kasih sayangnya. Ya iya, bukan selain kasih sayangnya. Bahwa ibadah itu adalah anugerah. Ya kita dikersakkan ibadah ini sudah alhamdulillah wis. Halo Papi, dikersakkan itu apa? Dikersakkan itu Papi. Wis alhamdulillah ya. Nemen wis. Lah ya Gus. Enggak perlu berharap apa-apa ya, ketika dikersakkan ibadah itu wis wis dikarepkan itu. Anugerah ya, itu. Ini pertanyaan teman-teman saya yang di Ratan di jalanan. Yang pernah saya tanyakan datang, Gus, aku durung dikersakno Gusti Allah. Aku durung kayak kekuatan karo Gusti Allah. Itu suudzon. Itu yang sering terjadi. Ya, kalau menisbatkan kalau semisal itu aku belum dikersakno, durung dikersakno tobat, durung dikersakno ibadah, itu suudzon. Itu menuduh Allah yang bukan-bukan. Biasanya yang begitu itu seringkali ketika maksiat, ketika melakukan kesalahan dan dosa pun juga dinisbatkannya ke Allah. Iya, jadi kebalik. Yang memberikan kekuatan berbuat begini, itu ke Gusti Allah. Iya, itu belum mengerti tasawuf. At-tasawufu kulluhu adab. Tasawuf itu isinya seluruhnya tata krama. Belum mengerti tata krama. Yang mengerti tata krama berkata sebaliknya. Ketika tidak berlindung di balik takdir. Tidak berlindung di balik takdir. Iya, tidak menisbatkan yang tidak baik kepada Allah. Yang sudah makrifat tidak akan menisbatkan yang tidak baik kepada Allah. Aku durung dikersakno Gusti Allah tobat, iki lak gak apik ya. Nggih. Enggak mungkin menisbatkan ketidakbaikan kepada Allah yang sudah makrifat. Maka makrifatlah agar tidak kurang ajar. Oh, iya. Sekarang gini, kalau itu urusan bentuk ibadah belum dikersakkan bahasanya. Sekarang kelorosan Gufron sendiri itu suka badminton, suka olahraga, dan ketika mukul bola waktunya nyemes seharusnya masuk, tapi kenyataannya nggak masuk dan ngomong Masya Allah. Kalau diterjemahkan artinya Masya Allah kan ini kehendak Allah. Iya. Padahal nggak masuk, masuk. Tapi bilang Masya Allah di dalam hatinya Gufron bener-beneran getun, nggak suka sama sekali. Apa termasuk itu juga belum praktek meniadakan mutu tadi itu? Ya, itu belum makrifat dan belum mutu qabla anta mutu. Karena masih ada rasa dendam tadi. Bukan. Rasa jengkel. Rasa biasa menisbatkan ketidakbaikan ke Allah. Kalau begitu itu biasanya seringkali menisbatkan kebaikan itu kepada dirinya. Itu sudah gandengan. Iya. Buktinya kalau menang
bangga. Lelah iya, ya itu. Pada sing menang nos. Lelah, lupa. Iya, Lupa. lali. Mate, Bro. Mate, Bro. Nah, ini umumnya manusia. Pokoknya yang belum mutu, belum mengamalkan perintah mati ya sadurunge mati atau ma'rifatlah kepada Allah. Umumnya ya begitu, kebalik. Oke, Gus. Matilah sebelum mati. Untuk menuju ke sana ma'rifatkan. Nah, ini metode atau cara memakrifatkan diri atau hati nih, terus bunyi, Gus. Mudah sekali. Kembali ke awal tadi itu. Kembalikanlah segala sesuatu ke asalnya. Bahwa asal segala sesuatu adalah tiada. Oke. Adanya itu Diadakan. diadakan. Tidak ada dengan sendirinya. Cukup begitu. Siapapun yang sehat akalnya menerima kebenaran yang berbunyi bahwa segala sesuatu asalnya tiada. Tidak ada. Kita dulu tidak ada. Iya. Sekarang ada. Adanya kita diadakan. Dan kita akan kembali tidak ada. Tidak ada. Nah, iya. Nah, itulah cara tasawuf khususnya Naqsyabandi, pelajaran dasar Naqsyabandi itu mengembalikan sesuatu kepada asalnya. Bahwa asal segala sesuatu adalah tiada. Mati. Atau Iya. mati. Ya itu yang dimaksud mati maknawi tadi itu. Jadi, oke. Iya. Kalau seperti itu, berarti apapun yang berada di diri kita, Gus, hakikatnya bukan benar-benar bukan nggak tiada, tiada, Iya. termasuk uang yang di diri kami, Iya. tiada milik kami. Kok yang di luar diri yang nggak pernah pisah dengan kita, yaitu roh kita, bukan milik kita. Allah karim. Masya Allah. Termasuk roh. Ini roh kita bukan milik kita, semua milik Allah. Ilmu yang berada di kami, Semua tanpa terkecuali, semua milik Allah. Terlalu sombong apa itu, Cak? itu Astagfirullah. gara-gara goblok itu. Ada goblik apa ini? Gak goblok mana? Goblik temen ini. Nah, ini juga wilayah mutu qabla anta mutu. Matikanlah perasaan memiliki sesuatu. Sebelum kalian nanti ya tidak akan memiliki sesuatu. Mati gak nggawa apa-apa nyenek gak melok duwe gak anu. Makna matikanlah, matilah sebelum mati ini luas sekali. Di antaranya matilah rasa memilikimu. Mati ya rasa duweni apa-apa iku patenono. Iya. Karena hakikatnya semua yang ada pada diri kita adalah milik Allah. Dan segala sesuatu seluruhnya. Iya. Hamba disebut hamba itu dari sisi sebab atau karena tidak memiliki sesuatu. Jika memiliki sesuatu bukan hamba namanya, tapi tuan. Kita nggak boleh lupa bahwa kita ini hamba. Selama hidup di dunia ini kita ini status kita hamba Allah. Jangan lupakan itu. Hamba disebut hamba sekali lagi karena tidak merasa memiliki apa-apa dan melakukan perbuatan baiknya begini begitu ini karena tuannya, untuk tuannya, demi tuannya, dengan tuannya, di dalam tuannya. Gus, kita kembali lagi pada topik awal tadi, Gus.
kan untuk apabila saya nggak tahu ini hadis atau makalah ya, bahwa ada 2 cara untuk menghilangkan pagebluk ini atau musibah lah, dengan cara sedekah dan berdoa. Oke. Nah, katanya kan berdoa itu paling mustajab kalau berjamaah. Ya. Sementara kita tahu bahwa kita keluar pun tidak diperbolehkan, sehingga masjid pun banyak yang tutup, Cak. Ya. Masjidku Al-Qudus tutup. Nah, Wis telung iya. wis ping telu iki. Kan Jumatan, Cak. Masih enggak bro. Dibuka ya. Aku pindahan Al-Mursyidin. Jarak itu cuci-cuci sih. Aku nggak. Iya, tetep. Jaraknya 1 meter. Nah, itu. Jarak Waktu itu gak dipepetno. Jadi ada jarak. Nah, mensikapi seperti ini terus Gus. Ini bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa justru keadaannya lebih buruk. Tergantung iktikadnya, tergantung kesiapan mental dan spiritualnya. Jika mental dan spiritualnya belum siap, dibegitukan itu tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Karena Gus, akan timbul prasangka-prasangka buruk dan akan menganggap, akan menyangka, akan suudon, udah suudon itu satu sama lain, nggak berani salaman apa dan sebagainya. Ini sekali lagi bagi yang mental dan spiritualnya kuat itu baik, tidak masalah. Tapi bagi yang mental dan spiritualnya belum cukup, begitu itu tidak lebih baik. Kenyataannya sendiri ya juga riku. Biasanya habis sholat itu salam-salaman, gak salam kok gak enak ini. Tapi Iya. dipaksa memang gak salaman, gak boleh. Iya. wong jarak aja kita nggak bisa pepet, terus harus Berjarak. berjarak 1 tekel, kira-kira ya 50 cm lah. Nurani kita menolak itu. Hati Iya. nurani kita, hati nurani tidak bisa dibohongi. Nurani menolak itu. Maka kita melakukan praktek seperti itu. Ini himbauan dokter seluruh dunia. Syaratnya ingkar fil qalbi. Maksudnya Gus Bindu. Hati harus ingkar. Karena salaman itu menggugurkan salah dosa sedemikian rupa kalau dikaji dari sisi hadis, rangkulan dan lain sebagainya. Tapi karena ini himbauan syariat, dalam hal ini dokter seluruh dunia, taat kepada pemerintah pun juga termasuk syariat yang harus dipatuhi, maka ya kita harus patuh itu, tapi hati kita ingkar. Karena mentaati aturan pemerintah termasuk tanda-tanda takwa juga ya Gus ya? Iya. Tapi dengan syarat ingkar. Kalau nggak ingkar, ya keliru. Ya keliru. Iya. Kan seakan-akan ada bid'ah baru itu dah. Nah, iya, Cara sembahyang di Nah, iya. cara itu. Oh, kalau dari sisi pemahaman bid'ah luar, bid'ah banget ini. Bid'ah banget. Bid'ah. Karena Nabi nggak pernah melarang seperti itu. Namun sekali lagi kita pun juga diperintahkan untuk taat kepada pemerintah kita, dan saran atau nasihat dokter itu pun juga ilmu Allah yang harus kita patuhi. Berarti kalau gitu Cak, karena berdoa dan bersedekah. Berdoa wis gak iso jamaah nang masjid. Ya toh? Berarti sedekah ini sing digetaken Gus nggih. Sedekah harus. Iku lah. Dadi himbauan sampean bendina 2000 lebokno nang sak. Masuk Cak.
Bukan menghilangkan corona, kita nggak bisa menghilangkan corona. Ini Allah yang berkehendak. Hadapilah. Ya, dengan doa dan sedekah. Hadisnya bunyinya begini. Hasinu amwalakum bizzakah wadawu amradakum bisadaqah wastaqbalu anwa'al balaya biddu'a. Artinya, bentengilah harta benda kalian dengan zakat. Obatilah segala penyakit kalian dengan sedekah. Dan hadapilah berbagai bahaya yang bagaimanapun dengan doa. Wastaqbalu anwa'al balaya biddu'a. Dan hadapilah berbagai bahaya dengan doa. Jangan lari. Hadapi dengan doa. Meskipun sendiri-sendiri di rumah. Meskipun sendiri-sendiri. Dan kesimpulan ajaran agama Islam menyebutkan tidak ada yang bisa merubah takdir dan kehendak Allah kecuali doa dan sedekah. Yamhullahu ma yasha'u wa yaqdir wa indahu umul kitab. Sebab Allah Maha menghapus apa yang telah ditetapkan, karena di sisinya lah induk catatan segala takdir makhluk. Iku lho Cak. Berarti ki sedekah diketno masih dong dhewe yo ayo dilakukan. Iya, terutama bagi agnia di musim pandemi wabah corona ini, kalau tidak mengeluarkan sebagian harta bendanya, mereka terancam. Tergilas. Mereka terancam kena corona. Iya. Gus, ini kayaknya sudah lama kita tadi. Mohon sebelum ditutup minta ijazahnya Gus. Ngoten lho Gus. Napa ta Cak? Ijazah mbumbu, ijazah opo iki? Donga selamat corona. Nggih, nggih. Selamat corona. Di antara doa atau wirid di situasi sulit, terutama kaitannya dengan wabah yang mengancam atau wabah yang mengancam kematian. Kalau di zaman Nabi itu wabah taun, kalau di zaman sekarang kita ini ya bisa dikiaskan seperti taun ini. Adalah amalan li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Sekarang hampir semua masjid pujian itu. Karena memang ya itu diantara amalannya, namun harus tahu hakikatnya. Hakikatnya adalah yang selamat dari musibah corona ini, selamat itu artinya bukan berarti tidak terkena. Bisa jadi kena wabah corona, namun setelah kena sabar, tawakal, walaupun kemudian menyebabkan kematian, ini matinya mati syahid, ini juga selamat ini. Berarti endingnya ke mutu tadi. Iya. Matilah itu. Di situ ya. Baik Gus Mirza, matur suwun sangat atas pencerahan pada hari ini, utamanya matilah sebelum mati. Matilah sebelum mati.